Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firwayunita. Di sini saya akan mempresentasikan makalah terhadap konsep dan penerapan sebelum CMR tugas 12. CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi mereka menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Menurut pendapat Zygmunt dan kawan-kawan, 2003, CRM merupakan suatu strategi bisnis yang menggunakan teknologi informasi untuk menyediakan pandangan yang dalam, tepat, dan terintegrasi mengenai pelanggannya, sehingga semua proses dan interaksi dengan pelanggan dapat menghasilkan keuntungan. 1. Buying dan selling. Jadi, jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan beberapa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. Contoh kasus jual beli mobil. Di situ pasti pemilik tidak hanya menawarkan barang secara langsung kepada pembeli, tapi juga secara online. 2. Relationship marketing. Istilah relationship marketing muncul pertama kali dalam literatur pemasaran jasa melalui sebuah makalah pada tahun 1983 oleh Leonard L. Berry 1995, seperti dituturkan kembali dalam Berry 1995. Berry mendefinisikan relationship marketing sebagai menarik, memelihara dalam organisasi multijasa, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Ia menekankan bahwa penarikan pelanggan baru seyogyanya dipandang hanya sebagai langkah antara dalam proses pemasaran. Konsep relationship marketing kemudian diperluas melebihi hubungan yang hanya bersifat ala kadarnya dengan pelanggan. Sebagai contoh, Pariyar dan Sen 1994 memandang relationship marketing sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan, pemasok, dan pesaing tertentu untuk menciptakan nilai melalui usaha kerja sama. Kelebihan relationship marketing yaitu relatif lebih hemat, ada banyak tahapan dan ide yang kamu perlukan. Tak hanya itu, kamu juga harus mengeluarkan banyak dana. Sementara itu, relationship marketing bisa membuat pelanggan mengiklankan produk atau jasamu secara sukarela, jadi mereka merekomendasikan bisnismu kepada orang lain. Kamu pun lebih hemat dari segi marketing dan advertising. Contoh penerapan relationship marketing yang efektif dalam saluran distribusi. Weitz dan Chubb memberikan usaha tentang dasar bagi efektifnya pertukaran hubungan antar anggota saluran, yaitu dengan marketing kontrol. Ada 3 jenis mekanisme kontrol, yaitu diusulkan, yaitu wewenang perjanjian kontrak, dan penggunaan norma. Mekanisme kontrol melalui wewenang menggambarkan keadaan di mana dalam suatu hubungan satu pihak menggunakan posisi atau kekuasaan untuk mengontrol aktivitas pihak lain. Kontrol kontraktual mencakup sebuah perjanjian lebih oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan, merinci tentang jawab serta imbalan dalam mewujudkan aktivitas
aktivitas saluran. Sementara itu, kontrol normatif mencakup sekumpulan prinsip-prinsip implisit atau norma-norma yang mengkoordinasikan aktivitas hubungan antar pihak. Norma-norma yang mengarahkan hubungan dalam saluran dipelajari melalui interaksi terdahulu dan reputasi pasar masing-masing pihak terkait. Selain itu, beberapa penelitian lain juga memberikan klasifikasi dan mekanisme kontrol untuk pertukaran hubungan. Bredach dan Exclus menekankan bahwa hubungan antar mitra pertukaran yang independen dapat distabilkan melalui mekanisme formal atau kontrak tertulis dan informasi kontrol diri. Goodluck dan Achroll mengajukan beberapa mekanisme kontrol yang sebenarnya saling tumpang tindih, yaitu mencakup pasar, hierarki, kontrak jangka panjang, membuat hubungan remis secara tidak langsung, atau contohnya saling percaya, kekuasaan dan pengaruh, ketergantungan struktural, ikatan personal, norma sosial, serta pengaruh dan reputasi satu pihak terhadap pihak lain yang terkait dalam saluran tersebut. 3. Customer Information Management System merupakan sebuah sistem informasi yang mengendalikan aktivitas-aktivitas perpenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi, melingkup semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan atau call counter, tenaga penjualan atau sales force, pemasaran, dukungan teknis, technical support, dan layanan lapangan, field service. Manajemen hubungan pelanggan merupakan suatu jenis informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat hubungan yang erat dan berkesinambungan dengan pelanggan. Aspek perusahaan terhadap customer. 1. Identify. Perusahaan harus mengidentifikasi siapa customer-nya dan membangun pemahaman yang mendalam tentang customer-nya tersebut. Proses ini dilakukan langsung oleh sales dan back limit piutang perusahaan. Bagian ini mengidentifikasikan kemampuan pelanggan dalam membayar invoice sesuai jatuh temponya, kebutuhan pelanggan akan produk, dan lain sebagainya yang juga dimasukkan dalam data perusahaan. 2. Customize. Perusahaan harus menyesuaikan penawaran dan komunikasi sesuai dengan harapan customer-nya. Untuk melibatkan customer dalam suatu hubungan, maka perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa aspek dari perilaku terhadap customer berdasarkan kebutuhan dinilai individu setiap customer. Proses ini dipantau langsung oleh sales dan kepala perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.